نحن تعلم التعليم التذكر التذكير النفاء والانتفاع والإفادة الاستفادة والأثر التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والعمل بهما ابتغاء مرضاته وثوبه ساكب الخاتمة عند الموت بأبيها شافينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأرواح آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى الدين أولياء علماء وشهداء وصالحين خصوصا مشايخ في الدين الله درجاتهم وجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفع في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم عند الموت على ما نوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلامنا صلاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلامنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة شيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita, yaitu dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari Jawahirul Quran, karya daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Barakatul Anam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu ardhana wa ana bihi bi sayyidil awliya wa salihin bidarain amin. Terakhir masih dalam bab tentang ayat-ayat jawahir yang mana bertujuan pada ma'rifatullah, itu pada rangkaian ayat jawahir dalam surah Al-Hajj yang sudah kita bahas. Pada surah Al-Hajj itu mulai dari ayat 16 sampai 35, ayat 5 sampai 7. Kemudian juga di ayat 18. Dan sekarang kita masuk pada rangkaian ayat jawahir pada surat Al-Hajj, yaitu pada ayat 61. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa anna Allah sami'un basir. Dan itu merujuk kepada ayat sebelumnya. Yaitu Allah, dzalika man aqaba bi mithli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Jelas, dan barang siapa yang membalas seimbang dengan kezaliman yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, maka Allah akan menolong orang yang dizalimi itu. Di ayat sebelumnya, ayat 60. Dzalika, itu
Itu pertolongan Allah kepada orang-orang yang zalim itu. Yang didolimi. Ya, yang dizalimi itu. Kenapa Allah menolong itu? Bi annallahu yulijul laila fin nahar. Itu karena Allah itu maha mampu, maha kuasa. Salah satu bukti kekuasaannya adalah Allah yulijul laila fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun naharu fil laili, dan memasukkan siang ke dalam malam. Ya. Wa anallahu sami'un basir, dan bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan menunjukkan daripada kemahakuasaannya. Ini Allah SWT memasukkan siang kepada malam, memasukkan malam ke dalam siang. Kadang Allah memanjangkan malam, mempendekkan siang, dan sebaliknya menurut kadar di masing-masing wilayah di bumi ini. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT atas seluruh yang terjadi di alam semesta ini. Sehingga ini Allah akan memberi pertolongan pada orang-orang yang dizalimi. Karena Allah itu maha kuasa. Salah satu bukti kekuasaannya, Allah mengatur siang dan malam. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar perkataan hambanya. Tidak ada satu pun tersembunyi dari Allah SWT daripada hajat, gerakan, diamnya hambanya. Dan maha melihat. Mendengar lagi maha melihat. Dan ketika Allah SWT menjelaskan bahwa dialah yang berkuasa dalam alam semesta ini, dan dialah yang menghukum dan memutuskan, tidak ada yang dapat memprotes hukumnya, maka Allah menegaskan kembali, dzalika bi anallahu huwal haqqu. Dan itu karena Allah lah satu-satunya yang maha hak, maha benar, maha tetap. Karena lawannya hak itu batil itu kan sia-sia, lenyap, hilang, musnah. Sedangkan hak itu artinya yang sabit, yang maha tetap. Ya. Itu ini kemahakuasaan Allah itu mengatur alam semesta itu karena memang dialah yang maha tetap, kekuasaannya tetap, kerajaannya tetap, kesempurnaannya maha hak. Wa anna ma yad'una min duni huwal batil, dan bahwasanya apa-apa sesuatu yang yad'una, yang mereka seru, mereka sembah, akan apa-apa tadi min duni selain Allah Ta'ala, huwal batilu, itulah yang batil, itulah yang musnah, yang sia-sia, yang akan lenyap, yang mana tidak apa, yang mana dialah yang maha hak, yang mana tidak pantas ibadah kecuali kepadanya, karena dia memiliki sultan, memiliki kekuasaan, semua bergantung pada dia, sehingga dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Tapi sebaliknya segala sesuatu lah yang butuh kepada dia. Masya Allah, kan malam yasha' lam yakun, apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sedangkan apa yang mereka sembah, ma yad'una min duni huwal batil, itulah yang batil, yang lenyap, yang sia-sia, yang tidak memiliki kuasa apapun daripada berhala, apapun oknum-oknum yang mereka sembah dari selain Allah. Karena mereka la yamliku dzarran wala naf'an. Mereka semua yang mereka sembah itu tidak sama sekali tidak memiliki kemanfaatan, kekuatan untuk memberi manfaat atau menolak madarat, jangankan kepada orang lain. Kepada dirinya saja mereka, oknum yang disembah itu kepada dirinya sendiri tidak bisa memiliki manfaat atau madarat bagi dirinya, bagaimana kepada orang. Bahkan ya, yad'un itu ya budun, ya nih. Banyak kata yad'un di Al-Qur'an itu maknanya ya budun.
Ada memang beberapa maknanya doa. Tapi kebanyakan yad'una min dunillah, mereka menyeru kepada Allah. Yang mereka seru ma yad'un, ini oknum-oknum apa-apa sesuatu yang mereka menyerunya, kan maf'ulnya dihilangkan, hu itu kan kembali ke ma. Oh iya, doa ya maknanya yad'un, menyeru. Yad'una ila Allah, mengajak, menyeru. Karena memang asalnya da'a yad'u kan maknanya doa, dakwatun itu seruan, ajakan. Doa disebut doa karena kita menyeru kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yad'un kebanyakan kalau digabungkan dengan oknum lain kepada Allah itu maksudnya bukan berdoa tapi menyembah kepada selain Allah. Yad'una min dunillah, yad'una min dunillah, sering kalimat itu diulang di Quran. Ya, itu maknanya ya'budun. Ya, karena mereka sendiri tidak punya kuasa. La yamlikuna li nafsihi darran wala naf'an wala mauta wala ayata wala nusyura. Mereka tidak memiliki untuk kuasa untuk menolak madarat, menarik manfaat, tidak pula memiliki untuk menghidupkan, mematikan, atau menolak kehidupan, menolak kematian, atau juga tidak punya kuasa untuk kebangkitan. Bahkan untuk dirinya sendiri, sampai dikatakan di akhir surat Al-Hajj itu, nah itu nanti kita dapati di akhir surat Al-Hajj itu. Di ayat 73, wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaupun lalat itu ya, mengambil sesuatu dari berhala, itu ada sesuatu di berhala ini terus diambil sama lalat, mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari lalat itu. Bagaimana mereka bisa berkuasa untuk hajatnya para penyembahnya? Wong menyelamatkan diri dari lalat saja tidak bisa. Itu nanti di ayat 73 nanti kan kita dapati itu. Kemudian apa? Wa anallahu wal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah itulah yang maha luhur, yang maha tinggi lagi maha kabir, dzul ulu, yang memiliki keluhuran atas segala sesuatu, dia yang paling luhur, fauqa kulli syai', wa kullu syai'in dunahu, dia yang di atas segala sesuatu, bukan di atas tempat tapi kemuliaannya. Al-Kabir, yang azim, yang agung. Sebab tidak ada yang lebih agung dari Allah SWT, bukan ukurannya. Wal aliyul kabir, dialah yang maha luhur lagi maha agung. Sebagaimana Allah juga berkata, berfirman, wal aliyul azim, dialah yang maha luhur lagi maha agung, azim, kabir. Itu dalam ayat yang lain, al-kabirul muta'al, yang maha kabir, maha besar lagi maha muta'al, maha luhur, ta'ala, maha luhur, maha tinggi. Alam taro anna Allah anzala minas samai ma'an. Kemudian Allah menegaskan lagi kemahakuasaannya dengan mengajak agar manusia itu berpikir. Alam taro, tidakkah kau lihat ya Muhammad, annallaha anzala minas samai ma'an, bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit itu air. Fatusbihul ardu mukhdarrah, sehingga menjadilah bumi itu menghijau, menjadi hijau. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Allah SWT hijau, ikhdarra. Maka alam tara, tidakkah kau melihat ya Muhammad, anallah anzal, bahwasanya Allah SWT menurunkan air daripada langit itu, sehingga menjadi dari air yang diturunkan itu menjadilah bumi itu mukhdaratan ay bin nabat, menjadi hijau dengan tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Dan sudah lalu kita bahas bagaimana permisalan
Allah menghidupkan, membangkitkan makhluk ini seperti permisalan Allah buat permisalan seperti Allah menghidupkan bumi yang tandus. Itu sudah kita bahas ketika membahas ayat ke-5 sampai ayat ke-7 awal soal Hajj, dan juga di ayat-ayat sebelumnya sudah beberapa kali itu disinggung di dalam Al-Quran. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Ini kelembutan Allah ditunjukkan dalam pemberian rizki kepada hambanya dengan dijadikannya bumi itu hijau. Allah itu maha lemah lembut. Khabir, Allah maha tahu apa yang ada di hati hambanya. Allah tahu apa yang ada di hati hambanya dari keinginan terhadap rezeki itu. Dan susahnya hamba itu kalau hujan itu terlambat datang. Allah maha tahu itu. Allah latifun khabir. Kemudian ini ketika seorang sufi itu menanyakan seseorang itu ketika mencari rezeki, ya, atau berikhtiar, bilang kau mau kemana? Bilang saya mau cari ikhtiar pada rezeki saya. Apakah kau tahu alamat rezekimu sehingga kau mencarinya? Sedangkan Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian. Kenapa kau cari di bumi? Iya. Kalau gitu saya mau mengingatkan Allah Ta'ala, ya sudah ingatkan kalau memang dia lupa sama kau. Ingatkan dia. Ya. Kemudian awal aliyul kabir. Alam tara anna Allah anzalna samai ma'an, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan daripada langit itu hujan sehingga menjadilah bumi itu mukhdarrah, jadi menghijau karena tumbuhan yang Allah tumbuhkan daripada air yang Allah turunkan tadi. Kemudian fatusbil ardu mukhdara ay khadra ba'da yubsiha, setelah keringnya bumi tadi dia menjadi hijau. Uqalu man badil ija ana tusbihu akibal matar khadra. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di seluruh penjuru buminya, di seluruh kerajaannya. Allah tahu daripada tumbuhan meskipun kecil, tidak ada satupun yang tersisa yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah akan membagikan air hujan itu kepada seluruh yang ada di pada bagian buminya Allah Ta'ala, dan Allah menumbuhkannya dengan izin dia. Itu sebagaimana tidak ada yang luput dari latifun khabir, Allah maha lembut lagi mengetahui seluruh apa yang ada di buminya ini. Seperti yang dikatakan Luqman alaihissalam kepada putranya, ibunayya an takun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai putraku, sesungguhnya kalau ada intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin, ada sesuatu yang seberat daripada khardal, seberat daripada sebiji daripada sawi, lalu ada itu di sokhra atau di langit, di bumi, maka ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan segala sesuatu itu tadi, meskipun itu tersembunyi. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut, maha lemah lembut, maha halus, dan maha mengetahui. Begitu juga Allah firmankan, Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi. Dikatakan, tidakkah kalian itu bersujud kepada Allah yang mengeluarkan daripada tumbuhan, daripada biji-bijian itu. Bahkan di ayat yang lain, matasqutu min waraqatin illa ya'lamu, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui daripada daun itu. Wala habbatin, tidak ada satu pun biji fi dzulumatil ardi, di kegelapan bumi. Wala rabbi wala yabis, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua berada pada kitab. Ini catatan Allah SWT.
Maka dikatakan Allah itu latifun khabir, maha mengetahui lagi maha lemah lembut. Alam taro wa anna Allah huwal ghaniyul hamid wa lahu ma fis samawati wa fil ard. Hanya milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Dan bahwasanya Allah itu dialah hakikatnya yang ghani, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ini semua adalah kerajaan atau kekuasaan Dia. Sehingga Dialah yang ghani, yang maha kaya dari segala sesuatu. Ghaniyun an kulli ma siwah, muftakirun ilaihi kullu ma ada. Bahkan segala yang selain Dia membutuhkan kepada Dia. Dengan Dia tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Karena semuanya adalah hambanya, maka semua milik Dia di langit, di bumi, yang antara keduanya. Maka karena semua itu milik Dia, maka hakikatnya yang maha kaya, yang maha terpuji adalah Allah yang pantas dipuji. Kita memuji orang kaya, ya seberapa kekayaannya. Memuji pejabat, seberapa tinggi jabatannya. Menganggap orang itu kaya, tenang dengan jaminannya makhluk, seberapa batasnya dia. Makanya para aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para aulia itu sifatnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nah, apa yang mereka sedihkan? Mereka sandarannya adalah Allah SWT. Kalau orang saja dijamin oleh triliuner, dijamin sudah kamu tenang saja sayang. Saya yang jamin. Itu saja tenang. Bagaimana mereka yang dijamin oleh Allah SWT? Ya, yang tidak ada batasnya kekayaan. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Lagi-lagi di ayat berikutnya itu Allah SWT menunjukkan pada makhluk itu akan kekuasaannya. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi, tidakkah kamu melihat ya Muhammad bahwa sakhkhara lakum, Allah telah menundukkan bagi kalian semua, bagi manusia, ma fil ardi, seluruh apa-apa yang di bumi. Manusia dengan manusia yang lain. Sebagian manusia ditundukkan untuk bekerja, untuk melayani manusia yang lain. Jangan ba'dukum li ba'din apa? Dikatakan Allah jadikan sebagian itu tunduk pada sebagian yang lain makhluk itu. Daripada manusia, hayawan, binatang. Bahkan benda mati Allah tundukkan semua untuk kepentingan manusia. Matahari, semua Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Tanam-tanaman. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard. Dan Allah telah menundukkan bagi kalian sebagaimana dalam ayat yang lain, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Allah telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, semua itu dari Dia, dari Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Al-Jathiyah ayat 3, ini semua itu minhu, dari Allah. Maksudnya semua itu dari kebaikan Allah, karunia Allah SWT, pemberian Allah SWT. Tidakkah kau melihat Allah tundukkan bagi kalian ma fil ardi, seluruh apa yang ada di bumi, wal fulka, Allah tundukkan pula bahtera, kapal, tajri fil bahri bi amrih, mana kapal itu berlayar di lautan dengan perintah Allah, yakni dengan penundukan hukum Allah, bukan hukum alam. Semenjak kapan alam buat hukum sendiri? Ya, salah, sunnatullah. Bahasanya Quran kan sunnatullah, hukum Allah. Jadi ya itulah, itu akibat sains. Akibat sainsnya Barat, karena Barat itu kan hanya mengamati ini. Orang-orang kafir itu kan hanya mengamati kejadian alam, putus dari siapa yang ada di balik alam itu. Dia mengamati cuma ini hukum Archimedes, hukum ini. Hanya dibuat kesimpulan itu hukum alam. Iya, sebetulnya keliru, tapi sudah kadung kulino, hukum alam. Ya salah tapi kaprah. Salah tapi sudah dianggap benar, itu namanya salah, kaprah. Salah tapi sudah dianggap kaprah.
Jadi Allah lah yang menundukkan kapal itu, air laut itu, sehingga bisa kapal itu berlayar di atas daripada air dengan bahkan dikatakan disebut di ayat lain al-fulkil mashhun, kapal yang penuh dengan muatan. Yang seberat itu, yang kapalnya saja berat tanpa muatan, apalagi dengan muatan. Itu Allah Allah izinkan untuk berlayar di atas lautan. Ya. Dengan talatumil amwaj, dengan deburan ombak yang begitu, dengan angin yang Allah tiupkan, ya, sebelum ditemukannya daripada motor dan sebagainya, itu kan perahu kapal itu ya ikut angin. Ya. Sehingga kapal-kapal itu membawa kebutuhan manusia sejak lama, ya kan? Sejak lama, sehingga kita dapati seperti Kafur dan sebagainya itu kan tidak ada di daerah sana. Adanya di sini di Barus itu, Baros. Makanya sebut Kapur, Barus. Karena itu adanya di Baros, di Sumatera Utara itu. Sampai masuk di Quran Kapur itu. Karena mizajuha kafuro. Itu dari kosakata dari sini. Kafur itu. Masuk ke sana. Komoditasnya sudah masuk jauh sebelum Quran turun. Sehingga kata Imam Syafi'i dalam ulumul Quran itu kan, bahwa tidak ada di Quran itu selain bahasa Arab. Kalaupun ada di istilah luar Arab itu sudah ta'rib, sudah mu'arrab, sudah masuk ke dalam bahasa Arab dan fasih. Seperti kafuran itu kan dengan tanwin. Berarti dia sudah tidak dianggap sebagai bahasa asing. Sebab kalau dia masih dianggap bahasa asing, maka itu mamnu' minas shorof. Itu tercegah daripada tanwin, tapi di situ ditanwin, berarti itu sudah dianggap bahasa Arab. Istabrok, dibaj, itu bahasa Persia, dari Persia, karena barangnya dari Persia. Itu sutra itu. Kemudian masuk ke dalam. Itu kan bukti pelayaran dari semenjak lama Allah tundukkan kapal-kapal itu membawa hajatnya manusia dari satu pulau ke pulau yang lain. Min baladin ila balad, min kutrin ila kutrin. Itu Nabi ma'inda ulaik ila haula. Sehingga kapal itu membawa apa yang ada di mereka, yang jauh sana dibawa ke sini, yang ke sini dibawa ke sana oleh kapal tadi. Itu nikmat dari Allah SWT yang Allah tundukkan laut itu supaya kapal berlayar di atasnya. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Wa yumsikus samaa, dan dialah Allah yang menahan langit itu antaqa'a, agar tidak jatuh, daripada terjatuh langit itu, ditahan daripada terjatuh, 'alal ardi, atas bumi, atau tidak terjatuh atas bumi, illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya. Ya. Ai law syaa la adina lis sama' fasaqatat 'alal ardi. Yani seandainya Allah mau, Allah izinkan langit itu untuk jatuh menimpa daripada bumi ini tadi, sehingga binasalah apa yang ada di bumi ini. Akan tapi min lutfi wa rahmatih wa qudratihi, termasuk kudrat dan kelembutan Allah, rahmat Allah, Allah tahan langit itu supaya tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah bilang di ayat, ditutup ayat itu, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia itu dia maha rauf, maha tidak tega, maha iba. Lagi rahim, Allah itu maha penyayang. Meskipun manusia itu banyak zalim. Maka insanu zaluman jahula, manusia itu sering berbuat zalim, sering berbuat bodoh. Iya. Tapi Allah berlemah lembut. Jadi tidak ada yang lebih sabar dari Allah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manusia itu mengatakan yaquluna lahu walad, mengatakan Allah itu punya anak, Allah begini, Allah begitu, tapi tetap Allah memberi rezeki kepada mereka. Maka tidak ada yang lebih sabar dari Allah SWT. Kita dilokno macam-macam wis, ya, wis cukup wis. Sudah cukup lah. Tapi Allah masih begitu tetap. Ya.
Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim. Dan Allah itu maha memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Tapi ingat bahwa Tuhanmu itu amat keras hukumannya. Walaupun dia itu dzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim. Sampai kan di akhir surat Fatir itu ya, dikatakan seandainya Allah memperlakukan manusia itu menurut kezaliman mereka, habis sudah makhluk ini. Sebelum Yasin itu, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbatin. Seandainya Allah menyiksa manusia langsung menurut apa yang mereka perbuat, maka Allah tidak akan meninggalkan satu dabbah pun di muka bumi. Seandainya. Tapi Allah maha pengampun, sehingga Allah biarkan. Akan tapi walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunda siksa untuk mereka nanti untuk ajalin musamma, batas waktu yang sudah ditentukan. Makanya ketika kiamat itu di hari syafaat yang panjang, ketika dimintai Adam, Nuh, Ibrahim alaihissalam semua dimintai syafaat, apa jawab mereka? Inna rabbi yaghdabu ghadibal yawma ya lam yaghdab qablahu mithla wala ba'dahu mithla. Tuhanmu ini kalian tahu ini tuh Allah ini sekarang sudah murka dengan satu kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Padahal wa huwa alladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, dan dialah Allah yang telah menghidupkan kalian. Kemudian yumitukum, Allah yang mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kalian kembali di hari kiamat nanti. Innal insana lakafur. Sungguh manusia itu suka berbuat kufur. Sungguh manusia itu kafur, suka mengkufuri nikmat. Padahal Allah itu sudah memberikan. Itu seperti firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur pada Allah? Ya. Wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kalian tuh benda mati, nutfah. Tsumma ahyakum, kemudian Allah hidupkan jadi manusia. Tsumma yumitu, kemudian Allah matikan lagi, kemudian Allah hidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalian bisa kufur? Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga begitu. Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian di hari kiamat itu yang tidak ada keraguan pada hari itu. Ini maksudnya bagaimana kalian kufur, bukan hanya kufur nikmat tapi kufur dalam mana kafir menjadikan selain Allah itu sebagai oknum yang disembah, padahal semua itu dari Allah. Kalian dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Semua yang ditundukkan dari langit bumi semua itu dari Allah SWT. Bagaimana kok kalian itu mencari Tuhan ma'bud ya, sesembahan selain Allah SWT, padahal semua di tangan Allah. Waladzi ahyaakum, dialah Allah yang wa huwa alladzi ahyaakum, di ayat berikutnya itu. Dialah Allah yang telah menghidupkan kalian, tsumma yumitukum. Kemudian dia akan mematikan kalian setelah hidup kalian ini. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia akan menghidupkan kalian lagi. Innal insana lakafur. Sungguh manusia itu makhluk yang suka kufur. Suka ingkar. Ngeyelan. Kan al-insanu aktsaru syai'in jadalah. Manusia itu suka debat. Angel tuturane. Itu sifatnya manusia. Yang bilang itu Tuhannya manusia sendiri. Kalau kita mau tahu sifat kita banyak di Quran, sifat-sifat dasar manusia itu. Karena insanu ajula. Manusia itu insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari sifat ketergesa-gesaan. Ajula cenderung tergesa-gesa. Maunya semua instan. Khuliqal insanu dhaifa, manusia itu serba lemah. Ya, haluan, serba salah. Ya, masuk syaru jazuan, kalau dikasih kejelekan ngeluh, ngersulo, dikasih kebaikan pelit.
Itu manusia. Zaluman jahula, cenderung berbuat zalim, cenderung berbuat bodoh. Ya. Innal insana lakafur, manusia itu cenderung kufur. Ya. Makanya dalam tataran sufi itu yang disebut insanul kamil itu kutub yang sudah semua sifat-sifat basyariah itu sudah bersih dari sifat-sifat basyariah. Itu yang disebut insanul kamil. Para aulia. Wa qauluhu, juga firman Allah SWT di surat Al-Hajj pada ayat ke-70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah kau ketahui ya Muhammad, ya, anallahu ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, semua itu ada di kitabnya Allah SWT. Catatan inna dzalika yasir, semua itu gampang bagi Allah SWT, ini di Lauhul Mahfuz. Iya, Lauhul Mahfuz. Hah? Iya itu. Iya, bodoh. Ini tidak tahu diri, makanya kan siapa man arafa nafsa arafa robba. Siapa yang tahu dirinya dia akan kenal Allah SWT. Kalau tidak tahu kenal siapa dirinya ya itu. Tak sadar diri katanya orang Malaysia. Katanya Upin itu tak sadar diri. Tak tahu diri maksudnya. Iya. Alam ta'lam. Walakin aktsarun nasi la yash'urun, kan sering Allah bilang. Kebanyakan manusia itu tidak merasa. Jadi di surat Al-Hajj ayat sebelumnya itu, kan itu. Allah menyebutkan tentang alam ta'lam sakalakum ma fil ardi wal fulka tajril bil amri masukul zaman taqal ardi dan seterusnya. Setelah Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah mengatakan alam ta'lam, tidakkah engkau tahu anallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard, bahwasanya Allah itu meliputi ilmunya segala sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi. Tidak satu pun yang luput dari pengetahuan Allah. La yasuban mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah pun. Tidak lafis fil ardi wala fis sama wala akbar wala asghar min dzalika wala akbar. Tidak ada yang lebih kecil dari itu, tidak ada dari dzarrah, bahkan tidak ada yang lebih besar dari dzarrah. Semua fi kitabim mubin, semua ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, dalam kitabnya. Bahkan ada di Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sanah wa kana syu'alama. Dan sesungguhnya Allah itu telah menetapkan maqadirul khalaiq, ketentuan-ketentuan makhluk qabla khalqis samawati, sebelum mencipta langit dan bumi itu 50.000 tahun. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan selainnya itu diriwayatkan juga dari beberapa sahabat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu qalam. Ini tidak bertentangan dengan Nur Muhammad SAW, karena dalam riwayat yang lain setelah Nur itu, dari Nur Muhammad itu dibagi lagi kepada 4. Di antaranya 4 itu qalam itu tadi yang pertama. Ini setelah Nur Muhammad yang tercipta itu pertama ya qalam itu. Maka setelah itu Allah memerintah, faqala lahu uktub, memerintah kepada qalam, tulislah wahai qalam. Qala wa ma aktub, apa yang saya harus tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun, tulislah apa yang akan terjadi semua. Fajarul qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah, maka menulislah qalam itu atas perintah Allah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ini termasuk kesempurnaan ilmunya Allah SWT akan segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah sudah tahu. Dan sering ibaratnya para ulama itu alima ma kana wa alima ma yakun wa alima ma lam yakun. Idza kana kaifa kana yakun. Alima ma kana, Allah tahu apa yang telah terjadi. Alima ma yakun, Allah tahu yang akan terjadi.
Wa alima ma lam yakun, Allah tahu yang tidak terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana dia terjadi? Allah itu tahu. Mana tahu. Kemudian maka ini menunjukkan keluasan ilmu Allah. Sebelum Allah ciptakan semua itu dari musibah ataupun apapun yang Allah kehendaki, semua sudah ada di kitab. Inna dzalika yasir, maka Allah menegaskan itu mudah bagi Allah. Allah membuat semua itu, semua dirancang, sudah tertulis semua. Itu bagi Allah mudah. Karena ya tidak terbatasnya ilmunya Allah SWT. Itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, itu rangkaian berikutnya loncat kepada ayat 73 sampai ke 76. Di 71 itu Allah mengecam perbuatan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidzalimin nasir. Mereka tetap saja sudah ceto welo-welo ya, akan bukti kekuasaan Allah, tetap saja ya'buduna min dunillah, mereka menyembah kepada selain Allah, yang mana Allah tidak menurunkan untuk itu satu hujjah sultan, satu hujjah pun, dan tidak ada ilmu yang Allah berikan tentang sesuatu yang disembah selain Allah. Wa ma min nasir, tidak ada penolong bagi orang yang zalim, orang yang musyrik itu tidak akan ada yang dapat menolong dia. Itu dalam ayat itu bayan tuh tarifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Di ayat 72 sebelum ke ayat 73, itu tuh dalam ayatuna bayinatin, ketika dibacakan kepada mereka orang-orang yang ingkar tadi, ayatuna, ayat-ayat kami bayinatin yang jelas, ya, secara jelas, dengan jelas, dengan bukti-buktinya, ayat-ayat kami dengan terang, yang terang. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, maka engkau ya Muhammad akan melihat tanda-tanda keingkaran fi wujuhil ladzina kafaru, di wajahnya orang-orang yang kafir. Kau akan lihat tanda-tanda keingkaran pada mereka. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Menyerang orang-orang yang membacakan ayat Allah, dan tidak terkecuali Rasulullah, tidak terkecuali luput dari makar mereka. Ya kan? Allah abadikan makar mereka kepada Rasulullah di surat Al-Anfal, wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahul makin. Ingatlah ya Muhammad ketika membuat makar kepada dirimu, orang-orang yang kafir itu, untuk yuthbituk, menetapkan kau ini di penjara, untuk menceritakan tentang usul rapat besar di Darun Nadwa itu untuk menghabisi Rasulullah SAW. Ada usul yuthbituk, di penjara saja Muhammad itu. Iblis yang menyamar jadi syekh dari Najd itu bukan usul yang baik. Kau penjara Muhammad, pengikutnya banyak, dia bisa kasih makan, bisa. Cari usul lain, yuthbituk, au yaqtuluk, au yukhrijuka, atau membunuh. Mereka ingin membunuhmu, yaqtuluka. Au yukhrijuk, mereka ingin mengeluarkanmu. Usul yang kedua, sudah gini aja, kita kasih kuda yang paling keras larinya, kita taruh ikat Muhammad di situ, kita lepas kuda itu kemana biar hilang Muhammad. Iblis nyaut lagi, itu bukan usul baik. Muhammad itu manis tutur katanya. Kalau dia dapat pengikut lain di tempat lain, kalian yang ada malah mereka akan menyerang kalian balik. Kata iblis, ya, penasehat. Surahnya musyrikin Quraisy waktu itu. Darun Nadwa Mustasyar. Bukan usul baik. Hanya lihat tuluk. Baru. Gini saja kata Abu Jahal. Kita ambil dari satu. Tiap kabilah kita wakili satu orang pemuda yang pemberani. Kita kasih senjata. Suruh sama-sama membunuh Muhammad. Bani Hashim kan cuma seorang. Masa iya Bani Hashim mau lawan semua daripada Quraisy? Tidak mungkin. Kalau Bani Hashim minta tebusan, kita kumpulkan saja uang untuk tebus nyawanya Muhammad ini sebagai tebusan, kan fidyah. 100 ekor unta itu memang sudah berlaku sejak. Sudah selesai. Kata iblis, itu baru usul yang bagus. Allah abadikan di surat Al-Anfal.
Ya, wa yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan di situ dikatakan di ayat 72 sebelum masuk ke ayat 73. Wa idza tutla ayatuna, saya ini penting, ayat ini penting sekali untuk memahami fenomena yang ada juga. Jadi idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan pada mereka orang-orang yang angel tuturannya itu tadi, maksud orang yang ingkar itu ya. Ayat kita bayinatin yang sudah jelas. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Kamu akan mengenali di wajah orang-orang kafir itu keingkaran terhadap ayat-ayat itu. Apa yang mereka lakukan? Allah bilang yakaduna yastuna. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka mencelakakan, menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kenapa mereka menyerang yang membacakan? Karena mereka tidak bisa mengalahkan konsep ayat itu tadi. Sehingga yang mereka serang adalah orang yang membacakan. Pembakaran Quran. Tidak usah heran. Karena mereka tidak bisa nyerang Quran secara konsep. Tidak bisa. Ayo debat terbuka. Serang konsep Quran. Kalau berani. Tidak akan berani mereka. Maka jalan yang mereka lakukan ketika tidak bisa. Rasulnya yang ingin dicelakai. Karena tidak bisa mengalahkan konsep Quran. Quran sudah menantang, mulai dibuat semacam Quran. Surat Al-Isra ayat 88. Turun lagi tantangannya, surat Hud 13. Buat bi asyri suwarim mithlihi, 10 surat saja. Nggak bisa juga. Turun lagi Al-Baqarah 23. Fa'tu bi surah. Datangkan satu surat saja, jangan dosa banyak-banyak, satu surat saja. Sampai sekarang tantangan itu berlaku, tidak akan bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Jika mereka tidak melakukan itu ya Muhammad, memenuhi tantanganmu, walan taf'alu, dan mereka tidak akan mampu melakukan. Allah sudah vonis, lan taf'alu, mereka tidak akan bisa melakukannya. Fatakun nar, maka hati-hatilah terhadap neraka. Jadi di ayat 72 itu memang betul. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Mereka hampir-hampir yastun, yani sata yastu, yani menyerang. Mukul dengan pedang, yastu. Hampir-hampir mereka menyerang, mencelakai orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum, katakanlah Muhammad kepada orang-orang itu, apakah akan aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Apa? Disantet aja Muhammad. Apa itu? Disantet. Oh, disantet. Sudah. Rasulullah pernah didukunkan, pernah disihir. Di hadis Bukhari itu. Di Bir Darwan, di Arwan oleh Yahudi. Disihir. Disihir. Sampai turun surat Al-Falaq An-Nas. Ingkar terhadap adanya santet itu gimana? Ya, sihir itu hak. Memang Quran mengakui ada sihir. Iya. Bahwa sihir itu benar, ada. Ini benar adanya maksudnya, bukan mengakui tapi mengakui kewujudan, memang ada wujud sihir itu. Kalau ingkar murtad betul gimana? Ya, dalam tahap mengingkari sama sekali ya tidak bisa. Itu disebut berarti kan mengingkari Quran juga. Quran mengisbat adanya sihir, terus dia mengingkari gimana? Ya. Bukan mengingkari kejadiannya loh ya. Karena konon ya gini, karena di masyarakat itu cenderung kadang segala sesuatu itu, kadang masyarakat awam tuh mengkaitkannya dengan sesuatu yang berbau magic, iya, mistis. Dikit-dikit, oh ini saya pernah ada kejadian, ada orang di sedang jalan itu pergi ke rumah minta air ya ruqyah lah untuk anaknya. Saya bilang sama dia, kamu sudah dokter dah diagnosa apalah penyakitnya, penyebabnya kok dia sering rewel gini. Ya, bukan saya tidak mau ngasih ruqyah, tetap tak kasih, tapi coba kamu. Betul, singkat ceritanya ketika dia ke dokter anak ternyata memang ada gangguan secara medis. Kan tak bilang sebenarnya. Jadi jangan semua dikaitkan itu dengan non medis, bukan berarti kita tidak percaya. Tapi kalau semuanya itu
Iya, iya. Wah, misalnya dia ke dokter. Misalnya sedikit. Iya. Jadi maksudnya bukan seperti itu bukan berarti bukan mengingkari kejadian-kejadian, tidak. Kalau mengingkari wujudnya sihir itu dia sama sekali tidak percaya, jelas bisa kufur. Karena Quran mengisbat adanya sihir itu. Tapi kalau dikatakan ya tidak jangan terlalu gampang percaya bahwa semua itu magic gitu. Karena namanya mistis itu kan tidak bisa dikasat mata gitu. Ya, bukan kita berarti ngingkari, tapi jangan terlalu gampang lah. Kan orang tuh hanya cenderungnya kalau gitu nanti suudzon. Oh, jojo fulan ini. Hanya suudzon. Qul afa unabbiukum bisyai'in min dzalika an-nar wa adallahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Itu di ayat 72. Ya. Apa mau kamu saya kasih? Ya, apa unabbiukum bisyai'in dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu, dari ancamanmu kepada orang yang membacakan ayat Allah itu, kalian mengancam orang-orang yang membacakan ayat Allah, kalian ancam dengan dibunuh dan sebagainya. Mau tidak kamu saya kasih tunjuk sesuatu yang lebih jelek dari itu semua? Apa? An-nar wa'adahullah. Api neraka. Silakan. Kalau bahasa kita vulgarnya, wis terus no ae. Kok gelokan dewe terus no. Tapi mencelakai orang-orang yang membacakan ayat Allah, teruskan saja. Membakar Quran, teruskan saja, nantilah. Ya bukan berarti kita ngajarin tidak ada, jelas namanya orang itu kan kalau gimana sih agamanya diganggu ya harus ada ghirah. Kalau ada ghirah berarti ya pakai rok saja kan gitu. Ya tidak usah banyak, tidak usah kasir ke alam. Kalau tidak ada ghirah itu ya pakai long dress saja. Pakai rok atau pakai jilbab, pakai kerudung. Hah? Apa itu? Ya dia menyetujui sama langkahnya syaitan tadi. Artinya Allah ancam, teruskan saja. Kalau memang kamu mau begitu, ya silakan. Saya akan ancam kamu dengan sesuatu. Seolah-olah Allah mengatakan, memang saya tidak bisa. Gitu. Kalau kamu mengancam utusan saya, mengancam orang-orang yang membacakan ayat saya, mau tidak kamu saya tunjukkan dengan jauh yang lebih mengerikan daripada itu semua. An-nar wa'adahullah itu neraka. Yang Allah perjanjikan. Yang Allah ancamkan. Alladzina wa'adallahu alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayuhan nasu duriba mathalun, baru ke ayat 73. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, duriba mathalun, telah dibuat permisalan. Satu permisalan, fastami'ulah, maka simaklah oleh kalian kepada permisalan itu. Apa permisalan itu? Ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya alladzina ini ya kan muncul lagi kata tad'una min dunillah, itu artinya ta'buduna min dunillah. Ya. Sesungguhnya alladzina, oknum-oknum yang kalian seru, yakni yang kalian sembah, min dunillah selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan dzubab, seekor lalat pun, walau ijtama'ulah, meskipun mereka kumpul. Meskipun mereka berkumpul, suruh nyiptakan satu lalat saja tidak akan bisa. Wis tidak usah lalat, kata Allah. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka pun, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Itu yang saya singgung. Patung, ada sesuatu di dia, sama lalat diambil sesuatu yang ada di patung itu. Mereka tidak bisa merebut kembali dari lalat itu. Jangankan nolong penyembahnya, nyelamatkan diri mereka sendiri dari lalat tidak bisa. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an, jika mereka merampas ya, jika merampas hum dari mereka, dari para alladzina tad'una tadi, apa adzubab, lalat itu, syai'an akan sesuatu dari oknum patung-patung tadi, la yastanqidhuhu min, tidak akan yastanqidhu, tidak akan mereka itu bisa menyelamatkan atau merebut kembali hu, sesuatu tadi, syai'an tadi, minhu, dari lalat. Dha'ufat talib wal matlub, amat lemahlah yang meminta dan yang diminta. Yang menyembah sama yang disembah sama-sama lemah. Karena mereka sembah dari oknum selain Allah, maka yang meminta dan diminta bodoh sama-sama lemahnya.
Kenapa minta sama sesuatu yang lemah? Kemudian ma qadarullah haqqa qadrih, ya, mereka tidak memuliakan Allah, ya, tidak mengagungkan Allah haqqa qadrih dengan sebenar-benarnya pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguh Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allah yastafi minal malaikati Allah yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Karena Allah maha kuat bagi maha perkasa, maka Allah memilih dari malaikatnya para utusan tentang yang Allah kuasakan, apa yang dia kehendaki daripada syariatnya. Dan juga dari manusia, minan nas, Allah pilih duta juga dari manusia. Allah pilih duta, rusul, para utusan dari malaikat juga dari manusia. Dari malaikat untuk menunaikan tugas-tugas yang sudah Allah berikan kepada mereka, yang menurunkan hujan, yang macam-macam. Dari manusia Allah suruh mereka untuk menyampaikan syariat itu para nabi dan para rasul. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala perkara. Segala perkara kembali kepada Allah SWT. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah lah kembalinya segala perkara. Ayat berapa tadi? Ayat 70. Ayat 76. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang telah di hadapan mereka yang sudah mereka lakukan, wa ma khalfahum, dan apa yang mereka tinggalkan. Atau ma baina aydihim, apa yang mereka persembahkan untuk hari ke depan, dan wa ma khalfahum, dan apa yang mereka tinggalkan. Sebagian lagi mengatakan ma baina aydihim ma amilu, apa yang sudah mereka kerjakan, ma khalfahum, apa yang mereka sedang kerjakan setelah itu. Kemudian wa ilallah turja'ul umur, hanya kepada Allah lah kembalinya semua perkara. Sehingga di ayat berikutnya itu perintah Allah untuk sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Oleh karena semua perkara kembalinya kepada Allah, maka sujudlah kepada Dia. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khair, lakukanlah kebaikan, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Allahu a'lam bishawab. Itu di surat Al-Hajj selesai rangkaian daripada ayat-ayat Jawahir. Nanti beralih ke surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, wallahu a'lam.